Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Angelia Bella Gunawan. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Jember, jurusan Sarjana Pendidikan Guru PAUD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai read aloud. Apa sih read aloud sendiri? Read aloud adalah salah satu metode membaca buku bagi anak. Nah, read aloud adalah aktivitas sederhana di mana seseorang menyisihkan sedikit waktunya untuk membacakan cerita kepada anak secara rutin dan terus-menerus. Nah, hal ini akan berdampak bagi anak, di mana anak bisa mendengar, membaca, dan akhirnya dia bisa membaca secara mandiri atau secara sendiri. Nah, metode read aloud sendiri, sudah saya terapkan di kelas saya. Setiap hari saya membacakan murid saya cerita, baik itu cerita dongeng maupun cerita-cerita rakyat maupun juga cerita-cerita tokoh-tokoh Alkitab yang saya bawakan kepada anak-anak. Berikut adalah salah satu contoh video di mana saya telah menerapkan metode read aloud pada murid saya di kelas. Berikut videonya. Apa kabarmu hari ini? Hewan apa ini? Anjing. Ini anjingnya namanya adalah Pepper. Siapa namanya? Pepper. Pepper itu malu. Soalnya dia mau tampil nyanyi. Gimana ya ceritanya ya? Sudah siap mendengarkan cerita? Siap. Yuk, buka telinganya. Ya, ayo Melvin, buka telinganya. Dengarkan tuh. Kata ini adalah mamanya Pepper bilang sama Pepper, ini adalah hari penting untukmu. Kamu akan membacakan puisi di depan kelas, di depan teman-temanmu. Terus yang Peppernya bilang sama mamanya, iya mama. Dia bilang iya, dia sangat senang sekali karena dia mau membacakan puisi di depan teman-temannya. Dia sangat senang sekali, sangat gembira. Wajahnya senang kan? Wajahnya senang? Nah, terus? Terus mamanya bilang, baiklah, ayo kita berangkat. Nah, mamanya sudah siapkan tas untuk Pepper. Ayo Pepper, kita berangkat. Kita mau siap-siap berangkat karena sebentar lagi Pepper mau membacakan puisi di sekolah untuk teman-temannya. Jadi dia mau berangkat sekolah. Ini tasnya, ini mamanya juga siap-siap. Mamanya lagi siap-siap untuk mengantarkan Pepper ke sekolah. Nah, Peppernya diantar oleh siapa ini? Papanya. Anak-anak kalau sekolah diantar papa juga? Siapa yang dianterin papa? Yang dianterin mama? Yang dianterin papa mama? Nah, kalau Pepper ini dianterin sama papa sama mama. Nah, nih. Terus papanya tanya, kamu sudah siap Pepper untuk membacakan puisi untuk teman-temanmu? Nah, Peppernya bilang, aku siap Pak. Dia sangat senang sekali, sangat antusias sekali mau membacakan puisi untuk teman-temannya. Nah, papanya bilang, semua orang akan menontonmu Pepper. Semua orang akan menonton Pepper membacakan puisi. Nah, terus mamanya bilang, lakukan yang terbaik ya sayang. Jangan gugup, jangan malu. Si Peppernya malu. Apa aku bisa ya membacakan puisi untuk teman-teman? Dia malu. Dia gugup. Anak-anak pernah malu juga? Pernah nggak malu? Pernah nggak anak-anak malu nyanyi
dipanggil sama bu gurunya ini. Bu gurunya. Sekarang gilirannya Pepper. Ayo cepat maju sayang. Nih, Peppernya disuruh maju sama bu gurunya. Ayo Pepper maju. Ayo sekarang gilirannya Pepper untuk tampil ke depan. Nah, jangan lupa katanya bu gurunya. Jangan lupa ucapkan selamat pagi sebelum memulai. Semua orang akan menontonmu, katanya bu gurunya. Semua orang akan menonton Pepper membacakan puisi. Peppernya makin takut, makin malu, makin gugup dia. Apakah aku bisa ya, katanya Pepper. Nah, tuh sampai di panggung apa yang terjadi? Dia malu, Peppernya malu. Dia bersembunyi di balik gorden. Apa aku bisa ya? Iya, pernahnya kan di rumah sakit ya. Apa aku bisa ya tampil di depan? Aku malu, kata Pepper ini malu, dia malu. Nah, dan sekarang Pepper akan memulai untuk membaca puisi. Dia masih malu-malu, tapi dia mau membacakan puisinya. Nah, tuh ada teman-temannya di depan. Dilihat sama teman-teman semuanya, Pepper mau bacakan puisi. Nah, tuh. Waktu dia bacakan puisi, dia agak gugup, gak takut. Gugup, aku. Dia takut, malu. Jadinya dia apa? Gak bisa bacakan puisi karena dia malu. Terus penonton-penontonnya terkejut. Kenapa itu Pepper? Nah, Peppernya malu. Terus, papanya dari belakang panggung bilang, Pepper, ayo, semangat, katanya. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Terus, setelah dia diberi semangat, akhirnya apa? Pepper bisa membacakan puisi. Dia membacakan puisi tentang teko kecil. Dia bukan nyanyi, tapi bacakan puisi tentang teko kecil. Aku teko kecil, pendek dan gemuk. Ini gambarku. Dan ini moncongku. Tuh dia membacakan puisi sambil difoto. Cekren. Akhirnya apa? Si Pepper bisa membacakan puisinya nggak malu lagi. Dia bacakan puisinya nggak malu. Dia bacakan puisinya dengan tenang, gak gugup, gak malu, ya kan? Sambil apa ini? Sambil tersenyum. Nah, tuh akhirnya dia selesai membacakan puisi sambil bilang terima kasih. Banyak tepuk tangannya. Prok, yang ngasih tepuk tangan untuk Pepper. Iya Pepper. Anak-anak pernah malu juga kayak Pepper? Oh tidak, bagus dong. Sekarang Bu Bella mau tanya, siapa anak-anak playgroup B yang bisa ceritakan kembali? Tadi ceritanya Bu Bella tentang apa? Siapa yang mau cerita? Angkat tangan. Oh Alena, sini Alena dulu. Berdiri Alena, berdiri sama Bu Bella. Kita dengarkan ya. Alena tadi dengarnya tentang apa Alena? Pepper, kenapa Peppernya? Peppernya kenapa? Oh, enggak mau nyanyi, enggak mau baca puisi ya. Kenapa kok enggak mau baca puisi ya? Oh, malu-malu. Terus akhirnya mau enggak dia baca puisi? Akhirnya enggak mau, terus dikasih semangat ya. Akhirnya dia mau baca puisi akhirnya. Peppernya mau baca puisi. Terima kasih Alena. Siapa lagi yang mau cerita?
Nah, barusan kita telah melihat dan mendengar salah satu contoh pembelajaran read aloud yang saya lakukan di kelas saya. Sebenarnya banyak sekali manfaat read aloud yang dapat dirasakan oleh anak didik kita, yaitu salah satunya adalah mereka dapat membedakan intonasi, di mana ketika kita membacakan mereka dapat mengenal mana intonasi yang tinggi, mana intonasi yang rendah. Sedangkan itu dalam pembacaan read aloud mereka juga belajar untuk memahami setiap cerita yang mereka dengar. Jadi mereka juga belajar untuk berfokus dan berkonsentrasi saat mendengarkan. Tidak hanya itu saja, dengan metode read aloud mereka dapat mengembangkan bahasa mereka. Ketika saya selesai bercerita, saya menanyakan umpan balik kepada murid saya, apa cerita yang tadi sudah saya sampaikan, dan mereka sangat antusias sekali untuk menceritakan kembali apa isi ceritanya tadi. Tidak itu aja, keesokan harinya mereka juga berusaha untuk membaca cerita sendiri, di mana di dalam kelas saya juga sudah menyediakan pojok bacaan bagi mereka agar mereka juga tertarik untuk membaca cerita itu secara sendiri dan mandiri. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh pendidik maupun anak didik kita dengan menggunakan metode read aloud. Sekian salah satu contoh penerapan read aloud yang dapat saya lakukan di kelas saya. Terima kasih.